نحن تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والأثر التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدالة الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتما عند الموت بالعافية صلاح العاقبة وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك الله صلاة ترزقنا بها فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين تكتبون بها في ديوان العلماء والمتعلمين العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وعقل اليقين تلقون بها بالسلف العلويين وتمدون بما تمدون به في كل وقت وعلم بفضلك يا رب العالمين اللهم ألهمني علما أعرف أن تصل به أوامرك أقل معرفة الامتثال وأعرف اجتناب نواهيك أقل معرفة الاجتناب رسول اللهم بلغت آمين نبيين وفصلت حفظ المرسلين سرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم واخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وعلمني أسرار حكمتك يا رب العالمين الذين يكون لي جامع شاملة يا خيرات الدنيا والآخرة منهم في سجن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الأنبياء المرسلين وجد قلبي والقراء والفصل والفقهاء والمحدثين والفقهاء المتكلمين والأساس من الأولياء وغالبها ثم الفلاس والمشايخ لأن مهاجر والبركات والأسرار والخاصة أمة المسلمين وشام محمد المغفور نعبد تعرف كنا بدين تعويل السبيل سيدنا محمد المرشدين شيخ الجليل سقنا فتوح منه ورسوخ أصل الجسد ورحمة ونسقنا فمن حفظهم ملائكة المقربين والمسلمين وفتح المسلمين ويرحم المسلمين ويوالي خير وصوصهم في الأرض جنة يوم الفدال والمياه المغربين بطن ولكل نية جامع شفي خيرات الدنيا وصفات من محمد صلى الله عليه وسلم صلاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah SWT pada kita semua, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, dan khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, jadi beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis 40 hadis daripada Imam Nawawi yang disusun Imam Nawawi, 40 hadis yang paling penting bil ahadits shahihatin nabawiyah, susunan pada Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin
Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir kita membahas hadis kedua, yaitu hadis Jibril alaihissalam, yang berisi tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan, dan alamatus sa'ah, yang merupakan itu adalah pokok agama. Sehingga arkanuddin itu 3 atau 4 ya, rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan, ditambah 1 pelengkapnya adalah alamatus sa'ah. Terakhir, qauluhu sallallahu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kita sudah bahas, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Allah. Ini beriman tentang wujud Allah, adanya Allah sebagai sesembahan yang benar, yang sebenarnya, yang pantas menyandang segala sifat kemuliaan, maha suci dari segala sifat kekurangan. Iman pada malaikat, yang meyakini percaya bahwa Allah Ta'ala dengan kemahakuasaannya menciptakan para malaikat yang Allah siapkan tugasnya, yang Allah serahkan beberapa tugas, bukan karena kelemahan Allah, tapi justru karena kemahakuasaan, menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT dengan menciptakan malaikat yang demikian, dengan wujudnya yang begitu besar, bercahaya, bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang di luar akal manusia, yang mana jumlah mereka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Yang wajib diketahui adalah 10, karena itu yang disebut di Quran dan di hadis. Yang ditambah beberapa kelompok malah malaikat yang sudah kita bahas panjang lebar di Aqidatul Awam, itu juga sudah kita bahas kemarin. Kelompok-kelompok malaikat yang di Arash, malaikat pembawa arash yang berputar di arash, karubiyun, malaikat yang berupa muakibat yang silih berganti menjaga manusia, kemudian malaikat yang berupa hafazah, pencatat amal. Itu kelompok-kelompok malaikat yang disebut di Quran. Kita wajib percaya secara rinci apa yang sudah Allah rinci di Quran dan di hadis melalui beliau SAW. Sedangkan yang lain tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Iman pada kitab, iman pada Rasul, yang percaya bahwa Allah mengutus, memilih di antara para manusia itu utusan-utusan yang Allah utus padanya wahyu, syariat melalui wahyu dan melalui para malaikat seperti Jibril alaihissalam. Melalui Jibril itu turunnya wahyu pada para nabi yang mereka disebut sebagai nabi dan rasul, orang-orang yang pilihan Allah, yang Allah pilih untuk menyampaikan syariat, yang juga secara sahih tidak ada yang tahu jumlah persisnya kecuali Allah Ta'ala, para nabi, para rasul itu. Walaupun ada riwayat 124.000 nabi, 313 rasul, namun ada riwayat-riwayat yang lain. Sehingga lebih utamanya kita tidak menetapkan dalam jumlah tertentu, itu jumlah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Iman pada kitab, namun di antara mereka para rasul yang wajib diketahui 25 itu, karena itulah yang disebut, itulah yang disebut di Quran ya. Kemudian diambil aku jajan sudah artinya yang disebut di Quran 25 itu yang disebut nama-namanya. Kemudian iman pada kitab, yang percaya bahwa Allah Ta'ala dengan menurunkan para nabi tadi, Allah bekali wahyu, bahwa kitab-kitab Allah, wahyu-wahyu dari Allah yang jumlahnya ya sebanyak para nabi dan para rasul. Karena nabi rasul tidak ada yang tahu jumlah pastinya, maka kitab-kitabnya pun tidak ada yang tahu jumlah pastinya kecuali Allah. Namun Allah memberi kabar pada kita di Quran, di hadis, bahwa Allah menurunkan 4 kitab itu, sehingga itu yang wajib diketahui, Zabur, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, dan juga Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Ditambah lagi beberapa suhuf yang ada riwayatnya di hadis ya, seperti Suhuf Sis, Suhuf Nabi Allah Adam alaihissalam, Suhuf Nabi Allah Syith alaihissalam, Suhuf Nabi Allah Idris alaihissalam ya.
iman pada hari akhir, percaya kepada hari akhir. Ini meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan satu hari yang pasti terjadi, yaitu hari yang disebut Yaumul Akhir, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Yang berupa Allah hancurkan semua alam ini dan Allah kembalikan semua yang hidup, Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan lagi, Allah kembalikan dengan kebangkitan. Itu semua termasuk yang dikabarkan oleh para nabi dan para rasul hari akhir ini. Maka kita wajib percaya. Sebagaimana kita percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, Rasul kita percaya para Rasul. Di antara yang disampaikan oleh para Rasul adalah terjadinya hari kiamat. Maka kita juga wajib, sebagaimana kita percaya pada Rasulnya, kita juga berarti wajib percaya kepada apa yang disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul. Yang mereka sampaikan adalah tentang hari akhir, juga tentang qada dan qadar ini. Untuk minal qadar khair wa syarri min Allah Ta'ala. Ya. Bil qadari bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun qaulu sallallahu sabda beliau sallallahu wa tu'mina, dan hendaknya percaya engkau, siapa engkau, terhadap qadar, ketentuan, khairihi, rupanya yang baik dari ketentuan itu, wa syarri, dan yang jelek dari ketentuan itu. Dengan memfatahkan dal, ibati dali wa sukuniha, dan juga bisa dengan mensukunkan dal. Lughatani, dua logat. Bil qadri, bisa bil qadari, khairi wa syarri, dua logat. Wa mazhabu ahli al-aqi isbatul qadar, dan mazhab ahli kebenaran adalah apa? Menetapkan adanya takdir. Sedangkan ahli bid'ah seperti qadariyah itu menolak adanya takdir. Mereka mengatakan manusia itu mencipta perbuatannya. Itu paham Mu'tazilah, paham Qadariyah. Tapi ahlul haq, ahlul sunnah jamaah, ahlul haq menetapkan adanya takdir. Maknahu, makna Allah Ta'ala qaddaro. Makna takdir adalah bahwasanya Allah SWT qaddaro, menentukan al-asya'a, akan perkara-perkara, fil qidami, di qidam, di keterdahuluannya, di zaman dahulu. Wa alima, dan mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci lagi Maluhur, annaha, bahwasanya asya tadi, perkara-perkara itu sataqau, akan terjadi fi awqatin maklumah, di waktu-waktu yang diketahui, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci lagi Maluhur, wa fi amkinatin maklumah, dan di tempat-tempat yang diketahui. Takdir itu segala sesuatu yang Allah sudah ketahui yang bakal terjadi, ya jelas pasti bakal terjadi di waktu yang sudah Allah ketahui, di tempat yang sudah Allah ketahui. Kejadian ini terjadi kapan, terjadi di mana. Wa yataqawwal hasbi maqdaro, dan dia asya tadi itu terjadi menurut hasbi, menurut apa-apa yang Allah tentukan Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Wa alam, ketahuilah, anna taqdir arba'ah, bahwasanya takdir-takdir itu ada 4 macam. Al-awwalu at-taqdiru fil ilmi. Yang pertama, takdir itu ketentuan ya, takdir ketentuan Allah dalam ilmunya Allah. At-taqdiru fil ilmi, ketentuan dalam ilmu. Walihadza qila, oleh karena itu dikatakan al-inayatu qoblal wilayati. Ada inayah Allah, adapun inayah Allah, perhatian Allah sebelum kewalian. Sebelum Allah pilih fulan-fulan sebagai wali, itu sudah ada inayah dari Allah di zaman azali. Wasa'adatu qoblal wiladah, dan kebahagiaan sebelum kelahiran. Jauh sebelum orang itu dilahirkan, Allah sudah tentukan itu masuk bahagia atau celaka. Walawahik mabniyatun ala sawabik, dan lawahik, apa-apa yang menyusul itu mabniyatun, terbangun atas sawabik, apa-apa yang mendahului. Yang menyusul kejadiannya itu terbangun atas apa yang mendahului di zaman azali dulu. Jadi apa yang terjadi kemudian, lawahik, apa-apa yang terjadi kemudian itu terbangun atas sawabik, terbangun atas apa-apa yang mendahului. Yang terjadi sekarang ya sudah terbangun atas apa yang
mendahului daripada takdir Allah. Ya. Kemudian apa? Qala Allah Ta'ala yufaku anhu man ufik. Ya. Yufaku anhu man ufik. Allah berfirman yufaku anhu man ufik. Ayyusrafu. Yufaku. Dipalingkan anhu dari Quran man ufik, orang yang dipalingkan. Ayyusrafu sama. Tegasnya yusrafu dipalingkan an sama'il Quran, dari mendengar Quran, wa anil iman, dan dari beriman pada bihi terhadap Quran, fid dunia, di dunia, man surifa anu fil qidam, siapa-siapa yang telah dipalingkan anu dari Quran dan dari iman fil qidam, di zaman kedahuluan, di zaman terdahulu. Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah memang kenyataannya dipalingkan dari Quran itu sudah dipalingkan dari zaman azali. Memang ketentuan Allah begitu. Ya. Dalam apa? Dalam ilmunya Allah. Dalam ilmunya Allah. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la yahlikullah illa halikan. Kata Rasul SAW, tidaklah membinasakan siapa Allah kecuali orang yang kepada orang yang binasa. Ai man kataba fi ilmillah, itu atau man kutiba, orang-orang yang ditulis dalam ilmunya Allah Ta'ala, annahu halik, bahwasanya dia memang binasa, waliyadzubillah. Ini yang pertama, takdir dalam ilmunya Allah. Jadi sebelum Allah menulis takdir, ya, Allah sudah mengetahui. Dan nggak mungkin Allah nulis, ini salah, takdir saya kemarin salah tulis umpama. Nggak mungkin Allah begitu. Ya kalau makhluk. Itu takdir fil ilmi, ya, at-takdir fil ilmi. Yang kedua, at-takdir fil lauhil mahfuz. Takdir dalam lauhul mahfuz. Takdir dalam lauhul mahfuz. Takdir dalam lauhul mahfuz. Yang itu, lauh itu artinya lembaran, lempengan. Mahfuz itu yang terjaga, lempengan atau lembaran yang terjaga, lauhul mahfuz. Yang mana Allah menulis takdir di sana, ketentuan apa yang bakal terjadi sudah Allah tulis semua. Mahfuz. Wa hadza takdir yumkin an yataghayyar, dan takdir ini mungkin untuk berubah. Kalau Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, menghapus siapa Allah Ta'ala ma yasha', apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa indahu umul kitab, dan di sisinya Allah ada umul kitab, induk dari kitab, induk dari tulisan, induk dari kitab. Wa ani bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anu kana yaqulu bi du'ai, bahwasanya Abdullah bin Umar berucap dalam doanya, Allahumma in katabtani syaqiyan, ya Allah, jika kau tulis aku syaqiyan, dalam keadaan celaka, famhuni, maka hapuslah aku kecelakaanku itu. Waktu beni sa'idan, tulislah olehmu aku dalam keadaan bahagia. Itu takdir dalam lauhul mahfuz. Nah, sebentar saya perlu jelaskan di sini tentang firman Allah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya. Ini ada dua penafsiran tentang yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Apa ummul kitab itu? Menurut pendapat pertama, umul kitab itu ilmunya Allah tadi yang dibahas di takdir pertama tadi, ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak mungkin salah. Ya, ilmunya Allah tidak mungkin salah. Allah tahu bakal terjadi gini, ya begitu, nggak mungkin masa seperti manusia salah mengerti, kan? Itu makhluk. Allah tidak mungkin salah. Jadi ada yang menafsirkan umul kitab itu ilmunya Allah.
Yang itu tidak ada mahu dan isbat, tidak ada penghapusan, tidak ada penetapan. Yamhullahu ma yasha'u isbat itu terjadi bukan pada ilmunya Allah, tapi pada lauhul mahfuz. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, umul kitab itu lauhul mahfuz. Yamhullahu ma yasha'u isbat itu pada suhufnya malaikat, lembarannya para malaikat, karena malaikat juga disertai catatan. Tapi penyerahan catatan malaikat menurut riwayat itu per tahun. Sebagian riwayat di nisfu Sya'ban, sebagian lagi di Lailatul Qadar. Dua riwayat itu dikumpulkan. Ada yang mengatakan dikasih tahunya itu di catat itu ditentukan itu oleh Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, baru dilaksanakan pada saat Lailatul Qadar. Itu catatan malaikat per tahun. Catatan malaikat itulah yang yamhullahu ma yasha' wa itu pada catatan malaikat. Umul kitab itu lauhul mahfuz. Itu pendapat kedua. Pendapat utama tadi umul kitab itu ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah tidak mungkin berubah. Sepakat ulama. Apa yang dalam ilmunya Allah tidak mungkin? Enggak mungkin kan berubah kan? Masa kalau berubah berarti kan Allah salah mengetahui. Enggak mungkin lah Allah salah mengetahui. Ya. Tapi selain ilmunya Allah, apakah terjadi perubahan setelah lauhul mahfuz atau catatannya malaikat? Di catatan malaikat sepakat bisa terjadi perubahan. Seperti Allah katakan, fulan ini kalau dia tidak sedekah, kalau dia maka umurnya sekian. Tapi kalau dia bersedekah, silaturahim, maka panjangkanlah, tambahkanlah olehmu umur. Itu pada catatan malaikat itu mungkin terjadi mahu wal isbat. Ya. Pada lauhul mahfuz apakah mungkin terjadi penghapusan dan penetapan? Nah, itu juga khilaf ulama. Bagian ini salah satu pendapat yang di sini, yang ditulis di sini kan seolah mengatakan di lauhul mahfuz itu terjadi mahu wal isbat, terjadi penghapusan dan penetapan. Yumkin ayat aghayyar. Ya kan? Di lauhul mahfuz ini salah satu pendapat. Di pendapat kedua mengatakan tidak, di lauhul mahfuz tidak berubah. Yang berubah itu di catatan malaikat. Setelah itu perubahannya itu bagaimana? Bentuk perubahan itu pun berbeda pendapat. Apakah berubah dari A menjadi B atau menjadi lawannya? Ya, ataukah perubahan itu cuma perubahan keadaan? Yang disepakati memang perubahan itu adalah perubahan keadaan. Seperti si fulan, ini Allah tentukan dia miskin dari umur sekian sampai umur sekian umpama. Terus setelah itu dia tiba-tiba Allah rubah, ya. Di dalam ketentuan Allah memang akan terjadi perubahan keadaan. Itu maksudnya perubahan. Bukan berubah berarti dari yang kemarin terus dihapus terus dirubah, berarti kan salah. Namanya dihapus terus ditindih, dirubah itu berarti kan ada kesalahan. Mustahil, bagaimana sistemnya Allah ada kesalahan. Maka sebagian menafsirkan maksud taghyir, perubahan itu bukan perubahan seperti perubahannya pada ketentuannya manusia, tapi perubahan itu adalah perubahan keadaan. Setelah dia kemarin menghadapi musibah pada masa tertentu, kemudian Allah rubah musibahnya tadi kan masa musibah terus kan mungkin ada waktunya di mana musibah itu berhenti terus Allah rubah ke keadaan yang berikutnya. Itu maksudnya perubahan. Sehingga kaitannya sama ini, Allahumma in kunta katabtani syakian, riwayat dari Abdullah bin Umar, ini mirip dengan doa yang dibaca di nisfu Sya'ban. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syakian. Cuma di naskah yang ada di doa nisfu itu ada kalimat fi umil kitabi. Sedangkan di sini nggak ada kalimat fi umil kitabi. Sehingga Sayyid Muhammad Maliki radhiyallahu anhu rahimahullah di mana Mazhafi Sya'ban yang sudah waktu itu sempat kita bahas di kitab beliau Mazhafi Sya'ban, itu beliau mengomentari tentang hadis ini, in kunta katabtani fi umil
kitabi. Menurut beliau, fi umil kitabi itu mungkin tashif. Tashif itu salah, keliru menyalin dari para ahli hadis. Soalnya nggak ada fi umil kitabi itu. Di beberapa riwayat nggak ada. Ya, mungkin tashif. Tapi bisa juga dijawab. Mungkin juga fi umil kitabi itu bukan tashif, bukan salah salin. Tapi fi umil kitabi itu ditafsiri menurut tafsiran kedua, itu umul kitab bukan ilmunya Allah, tapi tafsiran kedua lauhul mahfuz. Itu mungkin ada mahu wal isbat. Ya, itu takdir yang kedua, takdir dalam lauhul mahfuz. Ada takdir dalam ilmunya Allah, itu sebelum Allah tuliskan di lauhul mahfuz. Ada takdir yang Allah sudah perintahkan malaikat untuk menuliskan di lauhul mahfuz berdasarkan ilmunya Allah. Berdasarkan ilmunya Allah. Ya, as-salis yang ketiga, at-taqdir fi rahim. Takdir dalam rahim. Wa dzalika anal malaka yu'maru bi katbi rizqihi wa ajali wa syaqihi wa syaqiyan aw sa'id. Yaitu bahwasanya malaikat diperintah untuk menulis rezekinya si janin, wa ajali dan ajalnya janin yang ada di rahim itu, wasyaqiyin, dan disuruh tulis syaqiyin, dia orang yang celaka, au sa'idin, atau orang yang bahagia. Ini nanti akan dijelaskan di hadis nomor 4. Ini kan kita di hadis kedua ya. Nanti ada di hadis keempat baru dijelaskan bahwa Allah memerintahkan malaikat kalau sudah 40 hari kali 3, 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk menulis itu tadi. Menulis rezekinya, ajalnya, syaqiyun au sa'id. Nanti di hadis nomor 4. Nah, di sini ditulis lagi di rahim. Ini tulisan pribadi-pribadi. Yang di lauhul mahfuz itu tulisan bagi semua makhluk. Semua ada di sana. Semua makhluk. Ya manusia, ya jin, ya hewan. Semuanya ketentuan Allah sudah ada di masternya, di pusat informasinya, itu lauhul mahfuz. Sedangkan yang ditulis di rahim itu yang menyangkut apa? Menyangkut si janin itu sendiri, ya kan? Yang ditulis di rahim itu menyangkut orang per orang, si manusia itu sendiri. Ya. Warobe itu ketentuan yang takdir yang ketiga ya, takdir yang ada di rahim. Ketentuan yang keempat, arobe at-takdir huwa bahwa saukul maqadir ila mawaqit ini. Takdir yang keempat adalah saukul maqadir, menggiring takdir ketentuan tadi kepada waktunya. Menggiring ketentuan tadi kepada waktunya. Ini yang keempatnya adalah pelaksanaan dari takdir itu sendiri. Allah Ta'ala khalaqal khaira wa syarra, dan Allah SWT, adapun Allah SWT telah menciptakan kebaikan dan keburukan, wa qaddara maji'u ilal abdi, dan menentukan datangnya kebaikan keburukan tadi kepada hamba, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang sudah diketahui. Wa dalilu ala anna Allah Ta'ala khalaqal khaira wa syarra, dan adapun dalil yang menunjukkan atas bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menciptakan kebaikan dan keburukan, itu qauluhu Ta'ala, itu adalah firman-Nya Allah SWT, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Di akhir surat Al-Qamar, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang mujrim, orang yang pendosa itu, para pendosa itu mujrimin, sesungguhnya para pendosa fi dhalalin wa su'ur, berada pada kesesatan di akhirat, dan su'ur, pada api yang menyala. Ada api yang menyala. Ayat surat apa? Al-Qamar ayat 47. Ila qauli, sampai firman Allah biqadar ayat 49. Biqadar itu. Al-Qamar ayat 47. Orang mujrimin itu fi dhalalin wa su'ur, terdapat mereka nanti berada pada kesesatan dan api-api yang menyala. Yauma yusabuna finnari ala wujuhim, itu lanjutan ayatnya. Pada hari di mana yusabuna finnar, pada hari di mana mereka yusabuna, ditarik, diseret di dalam neraka, ala wujuhim, di atas wajah mereka, diseret dalam keadaan telungkup.
Suku masa sakor. Para malaikat mengatakan pada mereka, rasakanlah oleh kalian masa sakor, sengatan daripada neraka sakor. Na'udzubillah min ghadabillah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami cipta itu dengan takdir. Itu. Jadi pelaksanaan dari takdir itu yang keempat, saukul qadar, saukul maqadir. Nazalat hadil ayat bil qadariyah. Turun ayat ini tentang qadariyah. Tentang kelompok yang mengingkari takdir. Yuqalu lahum dzalika bi jahannam. Dikatakan kepada mereka qadariyah ini di neraka jahanam itu seperti itu. Akan dikatakan seperti itu di neraka jahanam nanti. Bagi orang yang berpaham qadariyah, paham yang menolak takdir. Mereka mengatakan, oh enggak, manusia ini berbuat ya menurut kehendak dia. Tidak ada takdir itu katanya. Qadariyah. Termasuk sebagian Mu'tazilah berpaham Qadariyah. Allah Ta'ala atau kebanyakan Mu'tazilah itu Qadariyah. Karena mereka mengandalkan rasio. Mu'tazilah itu mengandalkan akal. Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, kata Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan penguasa falak waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah cipta. Ya. Di situ Allah menyuruh kita berlindung dari kejelekan apa yang Allah telah ciptakan. Min syarri ma khalaq, termasuk kejelekan takdir itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tercipta atas kehendak Allah, termasuk yang jelek. Termasuk yang jelek. Kalau ada pertanyaan, loh, kok Allah, masa yang jelek juga dari Allah ya? Terus dari siapa? Kalau yang jelek bukan dari Allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Berarti kan kalau yang jelek itu bukan dari Allah, berarti bukan la ilaha illallah lagi, berarti ada Tuhan lain. Ini lagi jelek. Bagaimana? Tapi kan tetap saja muskil. Kalau masa yang jelek disebut pada Allah? Nah, kita jawab lagi bahwa di sisi Allah itu nggak ada baik, nggak ada buruk. Baik dan buruk itu setelah diturunkan ke dalam tataran manusia. Manusia baru bilang, oh ini jelek, ini baik. Apa yang menurut karepnya dia, kehendak dia itu dia katakan baik. Apa yang tidak menurut kehendak dia, itu dia katakan jelek. Ya kan? Apa yang tidak menurut kehendak dia katakan jelek. Ya kan? Hujan, saya sering mencontohkan hujan. Hujan itu bagi petani baik karena sesuai karepnya petani supaya subur tanamannya. Tapi bagi pedagang hujan itu jelek, katanya para pedagang itu bakal buat sepi dagangannya, kan gitu. Petani butuh pada kesuburan tanahnya, pedagang butuh pada banyaknya pelanggan. Nah, Allah apa butuh pada sesuatu? Jelas tidak. Maka bagi Allah sama, mau hujan terus, mau hujan separuh, mau hujan, bagi Allah sama. Jadi jelek dan baik itu setelah turun dalam tataran makhluk. Bagi Allah semua nggak ada. Allah nggak kebutuhan kepada sesuatu apapun. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Maka yang jelek pun dari Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah, dan semua adalah segala puji bagi Allah. Al khair wasyarr, kebaikan keburukan, bimasyi, dengan kehendak Allah. Wa hadzal qismu, dan bagian ini, ya, bagian ini apa? Bagian kejelekan ini, atau bagian takdir ini, takdir yang keempat ini, idza hasolal lutfu bil abdi, apabila terhasilkan lutuf, kelembutan Allah terhadap seorang hamba, surifa anhu, maka akan dipalingkan apa bagian yang jelek ini anhu dari hamba tadi, qabla ayyasila ilaih, sebelum sampai apa hadzal qismu ilaih, kepada abad. Makanya kita minta lutuf, minta kelembutan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak meminta kepadamu untuk menolak takdirmu, tapi saya minta lutuf. Itu munajatnya para aulia begitu. Ya Allah, saya tidak minta padamu menolak
takdirmu, tapi saya minta padamu lutuf, kelembutanmu. Kalau memang datang takdirmu, sertakan dengan kelembutan. Sehingga kalau sudah disertakan kelembutan, maka bisa jadi Allah palingkan musibah itu, atau Allah ringankan musibah itu dengan kelembutan tadi. Wabil hadis, dalam hadis dikatakan, inna sodakota wasilaturahimi tadfa'u mitatasu'i. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim menolak mitatasu, kematian yang buruk, ya. Wa taqlibuhu sa'adatan, dan membalik, merubah apa sedekah tadi ing mitatasu, daripada kematian buruk, sa'adatan menjadi kebahagiaan. Sedekah dan silaturahim itu bisa menolak kematian yang buruk dan merubahnya menjadi kebahagiaan. Wabil hadis, dalam hadis dikatakan, inna du'a wal bala'a baina sama wal ard. Sesungguhnya doa dan bala, bencana antara langit dan bumi, yaktatilani, bertengkar, bertarung. Bertarung antara apa? Doa dengan bala. Jadi bala yang mau turun sama doa yang kita panjatkan pada Allah supaya ditolak bala itu. Bala dengan doa ini bertarung antara langit dan bumi. Wa yadfa'u du'a'u al-bala'ah, dan menolak opo doa ing bala qabla ayanzil, sebelum turun bala itu. Wa za'amatil qadariyah, dan menyangka siapa qadariyah, kelompok qadariyah, anna Allah Ta'ala lam yuqaddiril asya', bahwasanya Allah itu tidak menentukan sesuatu tadi fil qidam, di keterdahuluan, di zaman qidam. Wala sabaqa ilmuhu, dan tidak mendahului ilmunya Allah dia terhadap asya. Wa inna musta'nafah, dan bahwasanya asya tadi segala sesuatu itu musta'nafatun, baru. Itu pendapatnya Qadariyah. Qadariyah berpendapat, berpahaman apa? Segala sesuatu itu baru terjadi, bukan diketahui Allah sejak dulu, kata dia. Baru terjadi. Musta'nafah. Wa ta'ala inama ya'lamu ba'da wuqi'a, hanya saja Allah mengetahuinya setelah terjadinya, kata dia. Wa kadzabu 'ala Allah, mereka dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, masuci bagi malur Allah Ta'ala. Jalla an aqwalimul kadzibah, Maha agung Allah dari ucapan mereka yang dusta. Ta'ala wa ta'ala, dan malur Allah dari ucapan kedustaan mereka, uluan kabira, dengan keluhuran yang besar. Wa haula'in qaradu, mereka telah terputus. Qadariyah yang pertama, paham Qadariyah yang dulu sudah terputus. Wasaratil Qadariyah fil azmanil mutaakhirah, dan menjadilah paham Qadariyah di zaman-zaman yang terakhir. Yaquluna, itu mereka berkata, al khairu minallah wa syarru min ghairi, kebaikan dari Allah, keburukan dari selain Allah. Ta'ala Allah an qaulihim, maha suci Allah dari ucapan mereka yang tadi sudah kita jelaskan jawabannya. Ini kan sudah kita jelaskan jawabannya, kan? Yang baik, yang buruk hakikatnya dari Allah. Kok bisa begitu? Bagi Allah semua netral, tidak ada baik dan buruk. Kan mereka muskil, mereka kan merasa sulit. Yang baik boleh disandarkan pada Allah, masa yang buruk juga? Jadi seolah mereka tidak bisa mencerna itu. Masa yang buruk juga dari Allah? Nah kan kita balik, kalau nggak dari Allah, terus dari siapa? Apa ada Tuhan lain? Kalau dari iblis, apa iblis itu Tuhan lain selain Allah yang berkuasa untuk mendatangkan keburukan? Kan tidak begitu. Dan jawabannya adalah semua dari Allah. Adapun keburukan bisa juga dari Allah, karena di sisi Allah semua itu netral. Sebab Allah tidak butuh sesuatu. Sebab baik dikatakan baik oleh makhluk, sekali lagi yang mengatakan makhluk, karena sesuai dengan keinginan mereka. Buruk dikatakan buruk oleh mereka karena tidak sesuai dengan keinginan tujuan mereka. Lah Allah apa punya keperluan? Allah maha suci dari semua itu. Wasa'anu SAW, dan telah sahih dari Rasulullah sesuatu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-qadariyah itu majusu hadhil ummah, paham qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Orang-orang qadariyah itu ibarat apa? Majusinya umat ini. Tahu majusi? Penyembah api. Samahum majusan, ya. Rasul menamakan mereka majus limudhahati madzhabihim, karena kemiripan mazhab mereka, menyerupainya mazhab mereka, mazhab Qadariyah, mazhab al-Majus kepada mazhabnya Majusi.
wa za'amatis sanawiyah itu, dan telah menyangka paham sanawi, paham dualisme, paham serba dua, bahwasanya paham yang menduakan. Sanawiyah itu paham yaitu tadi ada Tuhan baik, ada Tuhan pencipta keburukan, itu sanawiyah. Maksud sanawiyah itu berpaham Tuhan itu ada yang mencipta kebaikan, ada Tuhan. Nah itu mirip pahamnya Majusi. Ya. Innal khaira min fi'lin nur. Sesungguhnya kebaikan itu dari perbuatan cahaya. Wa syarru min fi'li dzulmah. Dan kejelekan itu dari perbuatannya kegelapan. Fasaru sanawiyatan. Maka mereka menjadi sanawiyah, berpaham dua. Kadzalikal qadariyah. Begitu juga para qadariyah. Yudhifunal khaira ilallah, menyandarkan kebaikan pada Allah Ta'ala. Wa syarra ila ghairih, menyandarkan keburukan pada selain Allah. Wa huwa ta'ala khaliqul khairi wa syarr, sedangkan dia Allah Ta'ala yang mahlur, dialah pencipta kebaikan dan keburukan. Makanya Majusi itu menyembah api. Bahasanya mereka benar, menurut riwayat ada nabi yang diutus pada mereka. Cuma kemudian setelah nabinya diangkat, apa mati, nabinya meninggal, mereka menyimpang. Berpahamlah mereka bahwa keburukan kebaikan itu dari cahaya, keburukan itu kegelapan. Makanya mereka menyembah api, simbol kebaikan. So kata orang Majusi ada dua Tuhan, namanya Ahirman dan Ahura Mazda. Ahirman itu pencipta kebaikan, Ahura Mazda itu pencipta keburukan. Itu pahamnya Majusi. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain dalam kitab Al-Irsyadnya, kitab Al-Irsyad, inna ba'dul qadariyah qala, sesungguhnya sebagian qadariyah berkata, Pak, lasna bi qadariyatin, kata mereka, kami bukan qadariyah, bal antumul qadariyah li'tiqadikum akhbarul qadar. Tapi kalianlah, katanya mereka, kata si qadariyah, kalian itu maksudnya kita ini Ahlussunnah yang mereka anggap qadariyah. Kalianlah qadariyah li'tiqadikum, karena keyakinan kalian tentang akhbarul qadar, hadis-hadis tentang qadar atau informasi tentang adanya takdir. Warudda ala haulal jahalah, maka menolak siapa Imamul Haramain atas mereka orang-orang bodoh itu, bi'annahum yudhifuna al-qadar ila anfusihim, bahwasanya mereka yudhifuna, menyandarkan qadar, ketentuan kepada diri mereka sendiri. Wa may yada'i syarr wa may yada'i syarra li nafsihi, dan siapa-siapa yang mendakwakan, mengakui keburukan pada dirinya, untuk dirinya, wa yudhifu ilayya, dan menyandarkan keburukan pada dirinya, awalan pertama kali, bi an yunsiba ilai mimman yudhifu li ghairihi wa yunfi an nafsihi. Oh, bukan awal, itu keliru. Aula itu lam alifnya keliru. Tulisannya harusnya bukan aula begitu, tapi aula. Aula pakai alif bengkok. Aula. Tulisannya harusnya begitu. Aula, Bang. Pakai alif bengkok ini loh, awalannya loh. Makanya saya itu ganti tulisannya, bukan gitu. Aula. Oh ya, jadi qadariyah ini menuduh kita yang qadariyah, kamu yang qadariyah, karena kamu meyakini semua ini ada takdir yang menentukan, berarti kamu qadariyahnya, katanya qadariyah. Dijawab sama Imam Haramain, mereka annahum yudhifuna al-qadar ila anfusihim, mereka qadariyah menyandarkan ketentuan pada diri mereka sendiri, seolah mereka yang membuat semuanya itu, membuat segala perbuatan. Wa may yada'i syarra li nafsihi, siapa yang mendakwakan keburukan untuk dirinya, wa yudhifu ilayya, dan menyandarkannya kepada dirinya, itu aula, lebih utama, itu mereka lebih utama, bi an yunsaba ilai, untuk dinisbatkan qadariyah kepada dia, mimman yudhifu li ghairihi, daripada orang-orang yang menyandarkan keburukan kepada selainnya. Wa yanfi an nafsihi, itu kepada Allah, wa yanfi an nafsihi, dan menafikan keburukan dari dirinya. Kata Imamul Haramain, ya kebalik, kamu itu yang qadariyah, karena kamu menyandarkan takdir itu pada dirimu sendiri. Maka orang yang menyandarkan kejelekan, keburukan pada dirinya sendiri lebih pantas untuk
disandangkan nama Qadariyah ketimbang kelompok ini kita Ahlussunnah menyandarkan semua itu kepada yang lain, itu pada Allah. Mereka lebih pantas sebut Qadariyah. Kang Bongso takdir. Qadariyah kan artinya Kang Bongso, kelompok Kang Bongso takdir. Karena mereka Kang Bongso ketentuan, karena mereka meyakini bahwa ketentuan itu ada pada diri mereka, maka mereka disebut Qadariyah. Paham penentuan, seolah mereka lah yang menentukan semua itu. Nggak ada takdir Allah itu. Qulu alaihissalam fa'akbirna anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Teruskan dulu sedikit lah. Fa'akbirna anil ihsan, maka beritakan aku tentang ihsan. Qala, maka berkata bersabda Rasulullah SAW, adapun al-ihsanu iku antak budallaha, itu menyembah siapa engkau kepada Allah karena katarahu, seolah engkau melihat Allah. Wa hadza maqamul musyahadah. Ini maqam musyahadah. Maqam ini kedudukan musyahadah, penyaksian, kedudukan penyaksian yang seolah beribadah seolah menyaksikan langsung pada Allah. Li'anna man qadara ayyu syahidal malika, sebab man qadara, siapa orang yang mampu untuk menyaksikan sang raja, istaha, dia akan malu, ayat tabita ila ghairih, untuk menoleh kepada selainnya fi shalah, di dalam salat. Wa yushghila qalbahu bi ghairih, dia malu untuk yushghila, untuk menyibukkan sopoman tadi qalbahu, akan hatinya man bi ghairih, dengan selainnya sang raja al-malik. Maqam ihsan maqamu siddiqin, maqam ihsan ini adalah maqamnya para siddiq, para awliya Allah. Waqad taqaddama bil haditsil awal, dan sungguh telah terdahulu dalam hadis yang pertama, al isyaratu ila dzalik, isyarat tentang ini. Ya, hadis yang pertama isyarat tentang dalam masalah ikhlas, itu penjelasan ikhlas dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sudah lalu. Dan ketika tidak Qaulu SAW, dan ada pun sabda Rasulullah SAW, fa innahu yarak, jika kau tidak mampu beribadah seolah melihatnya, maka fa lam takun taro, jika kau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka ketahuilah, yakinilah sungguhnya dia melihatmu. Ghafilan in ghafalta bis shalah, ini maka sungguhnya dia melihatmu dalam keadaan ghafil, lalai. In ghafalta bis shalah, kalau kamu lalai dalam salat, wa haddastan nafsa fiha, dan kamu bicara pada dirimu pada sholat itu, maka Allah Maha tahu kalau kamu bicara pada dirimu sendiri pada sholat itu. Dan kalau kamu lalai, maka Allah Maha tahu. Maka ketika tidak bisa mencapai maqam musyahadah, maka hendaknya kita usahakan untuk muraqabah, karena musyahadah itu pemberian dari Allah. Yang bisa kita usahakan untuk muraqabah, beribadah seolah diawasi oleh Allah. Ketika kita sudah merasa selalu diawasi, insya Allah Ta'ala nanti ya, suatu saat ketika istiqomah dengan muraqabah tadi akan ditarik pada musyahadah. Amin ya rabbal alamin. Qul sallallahu alaihi wasallam, beritahukan aku tentang kiamat. Pokoknya sallallahu fakbir isa'ah, pokoknya mal mas'ulu ana bi'alama minas sa'il. Beritahukan aku tentang kiamat. Maka bersabda beliau sallallahu mas'ulu, tidaklah adapun orang yang ditanya anak tentang kiamat, iku bi'alama, itu lebih mengetahui minas sa'il, dari yang menanya. Asal jawabu ya dulu al-anu sallallahu karena la ya'lam. Ini jawaban ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu karena ada siapa beliau itu la ya'lamu, tidak mengetahui mata sa'atu, kapan kiamat itu, bal ilmu sa'ati mimasta'sarallahu ta'ala bihi,
Akan tapi ilmu tentang kiamat itu mimma sta'tsarallah, termasuk apa-apa yang ista'tsarallah, Allah khususkan dirinya bihi dengan ilmu itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah itu hanya di sisinya, itu hanya di sisinya lah. Adapun ilmu sa'ah, ilmu tentang kiamat. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, sakulat mau fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Sakulat fis samawati wal ardi. Ya. Beratlah. Ya. Beratlah kiamat itu dia antara langit dan bumi ini. La ta'tikum, tidak datang apa kiamat tadi illa baghtatan, kecuali sekonyong-konyong, tiba-tiba. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika, apa yang memberitahu kepadamu ya Muhammad, la'alla sa'ata, barangkali kiamat itu takunu, ada apa kiamat itu dekat. Di ayat yang lain Allah berfirman, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya padamu ya Muhammad, seolah-olah kamu mengerti tentang kiamat itu. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha illahu sakulat fis samawati wal ard. Itu lanjutan ayatnya. La ta'tikum illa baghtah. Katalah ilmunya di sisi Tuhanku. La yujalliha illahu, tidak ada yang menjelaskan kapan kiamat itu kecuali Dia. La yujalliha illahu sakulat fis samawati wal, amat beratlah kiamat itu bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah, dan kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali sekonyong-konyong. Waman idda'a anna umra dunya sab'una alfasana, siapa yang mengaku bahwasanya umur dunia itu 70 ribu tahun, wa nubaqiya min salasatun wa situna alfasana, dan bahwasanya tersisa dari umur dunia itu berapa? Salah satu nasituna alf, 63.000 tahun. Bahwa qaulun batil, maka ini ucapan yang batil. Hakahut Tuhi, yang dihikayatkan oleh At-Tuhi dalam asbabun nuzulnya, an ba'dil munajjimin, dari sebagian ahli nujum, ahli astrologi, ahli perbintangan, dari perbintangan yang urusannya ramal-ramal itu ya. Wa ahli hisab, dan dari sebagian ahli hisab. Wa man idda'a umrud dunya sabatu alaf, siapa yang mengaku umur dunia 7.000 tahun, fa hadza yusawifu alal ghaib, maka ini orang yusawif alal ghaib, menunda-nunda atas sesuatu yang ghaib, atau memberi jangka waktu atas sesuatu yang ghaib. Wala yahilu tiqaduh, tidak halal untuk mengitikotinya. Apalagi berani mengatakan umat Muhammad ini nggak sampai 1.500 tahun, dari mana? Ini salah paham terhadap beberapa riwayat. Dan riwayatnya pun kebanyakan riwayat yang batil, kebanyakan riwayat yang sangat dhaif. Imam Suyuti mengumpulkan di satu kitab beliau namanya Al-Kasyf fi Mujawazati Hadil Al-Alf, tentang bahwa umat ini bakal nyampe 1.000. Kesimpulan didapat oleh Imam Suyuti bahwa kalaupun benar hadis-hadis itu, kalaupun benar hadis-hadis yang dipegangi itu, maka umat Muhammad ini akan melampaui 1.000 tahun dari hijrahnya Rasul. Tapi lebihnya berapa? Lebihnya dari 1.000 itu berapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mereka mengatakan 1.500, tidak ada ketentuan seperti itu.
Ya. Ya, dari situlah Allahu a'lam bishawab. Qauluhu asbaq birni ala maratiha.